Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Samawa, program Prodi Agroteknologi, ingin mewawancarai Bapak tentang pengelolaan air. Perkenalkan, nama saya Tuti Mulyanti dan rekan saya Kurniawan Akbar dan Pratama. Ya. Bapak dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Makmun. Pak Makmun. Ya. Kan Pak, seperti yang kita ketahui kan tidak hanya kan di dalam pertanian ini kan tidak hanya dengan benihnya yang penting gitu kan Pak, tapi pengelolaan di sini kan saya ingin tanya sedikit Pak tentang pengelolaan air di sini. Jadi pertama kan di sini termasuk lahan apa Pak? Di sini termasuk lahan basah. Lahan basah. Ya, lahan basah. Tanaman apa yang Bapak usahakan? Saya tanaman malum saya kan tidak fokus sama satu tanaman, tidak fokus sama satu jenis tanaman. Jadi saya lihat itu keadaan pasar itu, ya kira-kira apa yang akan bisa menghasilkan pada bulan-bulan tertentu. Gitu. Bergantung Ya. ke permintaan pasar. Tergantung permintaan pasar. Kalau kita nggak hati-hati dengan pasar, kita pasti rugi. Yes. Asal aja misal menanam kacang panjang lah. Kalau kita melihat keadaan waktu bulan-bulan berapa itu, kita lihat waktu itu apakah tanaman kacang panjang di gunung ada atau tidak, atau di tempat-tempat lain itu. Jadi kalau sudah ada tanaman yang sama dengan yang kita rencanakan, kita tidak usah menanam yang sejenis itu. Oh, berarti ya beda-beda. Harus beda-beda. Sekarang bila hari saya melihat di pasar itu harga tomat itu kan Rp1.000 per kilonya. Rp1.000 per kilonya. Malah ada Rp500. Jadi di sana saya berpikir sekarang sudah harga anjlok betul. Yang dari Lombok dari sini kan banjir tomat. Jadi kira-kira kalau saya tanam sekarang, tabur bibit sekarang, insya Allah pasti akan berhasil gitu bagi pribadi saya. Jadi di waktu harga anjlok, saya tabur bibit. Harga waktu itu kan Rp500.000 per kilo. Sekarang sesuai itu saya tanam. Ini baru mulai berbuah. Kira-kira 1 bulan lagi ini. 1 bulan. Kira-kira nanti sekitar tanggal 25 bulan 4 ini mulai sudah panen. Jadi tomat ini umurnya 2,5 bulan. Yang duluan saya panen ini pria. Jadi saya tumpang sarikan. Pria ini Tumpang sari sama apa itu Pak? Pria. Sama apa? Tomat. Ya. Dua macam. Jadi kalau prianya umur 50 hari panen sudah. Panen sudah 50 hari. Kemudian tomatnya nanti 2,5 bulan baru mulai panen. Kemudian kalau masalah pengelolaan airnya, penggunaan airnya, itu adalah tergantung menurut kemauan daripada tanaman itu sendiri. Kebutuhan dia sendiri. Kalau dia belum minta air, kita nggak usah kasih air. Ini sudah bukti rusak. Belum Akan akibat rusak. Jadi kita harus perhatikan tanaman itu apa butuh air atau tidak. Tapi maksimalnya semua jenis tanaman itu membutuhkan air 10 hari sekali. Maksimalnya. Ya, minimalnya dalam 1 bulan 2 kali. Jadi maksimal dalam 1 bulan 3 kali. Ya, maksimal sudah. Kalau airnya 2 kali 1 minggu, itu tanaman itu nanti gampang terserang penyakit dan tidak pertumbuhannya tidak begitu normal. Itu apapun jenis tanaman itu. Kalau masalah air di sini lancar, irigasinya lancar. Terus gimana itu Pak, kan ada musanya kan Pak? Iya. Terus gimana pengairannya itu? Apa disiram? Enggak, ada... dikasih masuk aja. Dikasih Berarti masuk nyerap aja. Sendiri, Pak?
Nanti setelah setengah dari bedengan itu tergenang, kita tutup biar dia mengisap sendiri. Bisa juga kita kasih masuk di mulsa itu biar tenggelam mulsanya, tapi harus kita buang langsung airnya. Nggak boleh tergenang betul. Iya. Kalau airnya tidak begitu banyak, bisa juga setengah dari bedengan itu, setengah daripada mulsa itu kelihatan tergenang air, kita buang sudah. Jenis tanaman apa? Tomat dengan pria. Lain halnya dengan tanaman jagung. Kalau jagung dia agak rakus dengan air. Iya. Banyak. Katanya kalau jagung nggak bisa ditumpang sarikan dengan tanaman lain, Pak. Bisa, tapi di tumpang sari jagung itu bisa dikatakan tidak bisa menghasilkan. Kita tumpang sarikan jagung itu hanya dengan kacang tanah aja, baru bisa. Kalau dengan tanaman lain, tidak bisa dia. Itu pun tanamnya ya sekedar ada aja. Jaraknya yang biasanya 60 kali 70 tanamnya biasanya kalau jagung kok. Kalau kita tumpang sarikan jagung itu 80 kali 5 meter jarak tanam. 80. Jarak kesininya 5 meter. 5 meter. Terus 80 gitu. Bukan jarak tanam biasa. Tumpang sari jagung dah. Dia harus jarang. Kalau jarang berarti kalah tanaman yang di bawah itu. Kalau pengairannya kan beda, Beda, pasti beda. Ya. Itu makanya jagung kurang cocok ditumpang sarikan. Ya. Contohnya sekarang kita tumpang sarikan dengan kacang tanah lah. Jagung ini setiap 5 hari dia mau makan air, minum air. Mau minum air dia jagung. Kalau kacang tanah dalam sebulan itu hanya 2 kali aja. Kalau terlalu banyak airnya rusak itu kacang tanah. Nah, Berarti susah kalau iya. disarikan. Sebaiknya jagung itu dia sendiri. Bisa aja ditumpang sarikan, tetapi itu sudah ada yang tidak bisa berhasil. Dari di sini Pak, apa benih-benihnya itu disuplai dari pemerintah apa Bapak olah sendiri? Disuplai dari pemerintah. Karena kalau kita bikin sendiri tidak bisa memuaskan hasilnya. Tidak bisa memuaskan. Harus disuplai dari pemerintah. Kalau masalah bibit-bibit bisa sama, tumbuhnya bisa sama, Kemungkinannya gitu. perkembangannya bisa sama, tetapi hasilnya tidak bisa sama. Gitu. Contohnya sekarang jagung ya. Jagung yang kita beli ini Komala ini harga dalam per 25 gram itu 90.000. Komala 90.000 per 25 gram. Berarti dalam 1 kilo itu 4 kali 90.000. 360.000 1 kilonya. Nah, kalau kita beli bibit mahal kan? Iya. Tapi memuaskan. Nah, kalau kita bikin sendiri, saya sudah bikin sendiri bibit dulu. Saya jual sama teman-teman. Harga setengah dari harga toko. Tapi saya lihat tumbuhnya itu bisa kita katakan 100% masalah tumbuh. Hasilnya Perkembangannya begitu juga bagus, sama dengan bibit yang kita beli itu. Tapi buahnya jauh berbeda. Pertama dari segi besarnya, tidak bisa sama besar dia. Dan keadaan kulitnya agak tebal. Kalau kita bikin itu tebal kulitnya, tidak seperti yang kita beli itu tipis kulitnya itu. Rasanya beda? Rasanya berbeda. Rasanya kurang manis. Oh, padahal satu jenis. Satu jenis. Bagaimana? Kan saya sudah sistem coba lah.
Ya, percobaan. Nah, percobaan. Di sana saya tanam bilahari. Saya beli bibit di toko. Kemudian ada kekurangannya sekitar 10 bedeng. Saya pakai bibit lokal, tanam bibit lokal ini. Pupuk sama dengan perlakuan yang sama, pengairan sama, pupuk sama. Tapi setelah saya jual, saya borongkan sama orang Bima. Sampai pada bedengan bibit lokal itu, dia lihat lain dia, lain. Memang pohonnya sama panjang, tapi buahnya agak kecil dan kulitnya agak tebal gitu. Berarti itu tempat perbedaan. Itu tempat perbedaannya. Langsung kepada rasanya juga berbeda. Tidak begitu manis dia. Dan kalau kurang air, jelas manisnya tidak. Kurang manis dia. Tidak seperti yang kita beli itu. Dari pemerintah itu kan sudah di di laboratorium. Terus kalau ini Pak, di setiap hektar ini apa setiap sama aja tanaman yang ditanam apa beda-beda gitu? Menurut penggarapnya. Menurut penggarapnya. Ini kan lain-lain penggarapnya. Jadi di sini ada padi. Ada tahap penanam sayur-sayuran, horti. Jadi kalau yang menanam padi ini, saya sudah lama menanam padi. Nah, jadi penghasilannya itu minimal kurang penghasilan. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Tidak bisa. Kalau contohnya sekarang ya, dulu saya tanam padi dari sini sampai di pohon kelapa yang satu itu, areal saya di sana. Semuanya ini saya tanam padi di tempat saya itu saya tanam padi. Capeknya saya waktu keluarnya itu burung banyak. Yes. Nah, dari sini ke sana, belum sampai di sana sudah turun di sini, gitu aja. Kemudian hasilnya bagus, padi bagus hasilnya. Tetapi setelah saya analisa hasilnya keseluruhan dari pembiayaan, bibit, pengolahan lahan, tanam segala macam sampai panen itu keuntungannya sangat minim, sedikit. Bagaimana ndak kalau terulang lagi, saya ulang lagi perjalanannya seperti yang biasa. Saya sebelum panen berhutang dulu sama orang. Kalau enggak kepada BRI berhutang. Nanti saya bayar setelah panen. Itu aja kalau waktu saya tanam padi. Setelah itu saya berubah. Saya separuhnya sebelah sana saya tanam. Enggak, saya tanam padi khususkan itu sekitar 15 are. Jadi yang 15 are ini saya olah sedemikian rupa supaya berhasil. Yang 15 are ini hampir sama dengan padi 50 are. Ini hasilnya. Jadi dari sejak itu saya tidak pernah berhutang kepada orang. Tidak pernah. Sehingga banyak tempat lokasi saya kerja, banyak juga pembiayaannya. Agak sedikit pembiayaannya, tidak begitu banyak hasil. Nah, sekarang saya sudah dengan tenaga yang sudah kurang, sudah tua begini. Jadi lokasi saya sedikit saja sekarang. Sekitar 80-an are ini. Nah, jadi ini saya tanamkan sayur-sayur terus. Saya tidak tanam padi. Apa sebab? Lebih menguntungkan. Berarti tidak pernah ditanam padi ini, Pak? Tidak pernah ditanam padi ini. Sudah berapa tahun-tahun ini tidak pernah ditanam padi. Langsung cabai, terong, tomat, segala macam selain daripada padi. Itu saya tanam. Kalau keseluruhan ini berapa jenis tanaman ini, Pak? Tanaman apa aja? Saya barusan ini jenisnya hanya 3 macam.
ini dengan terong itu, tapi sudah saya cabut dengan jagung, sudah saya di tempat yang tidak ada apa-apa itu. Sekarang saya mau ganti dengan tanaman kacang tanah gitu ya. Pengolahannya tidak begitu berat, hasilnya lumayan, itu yang kita hitung. Kalau enggak kita berhitung, petani ini rugi. Ya, rugi terus. Rugi. Jadi kita tidak mau rugi. Ada 5 menit. Jadi ya apa namanya, saya berpikir kebanyakan teman-teman petani bekerja sekarang rugi seperti ini, tanamannya rugi. Nanti untuk kedua kalinya dia ulangi lagi seperti itu juga, terus Berpatokan sama padi. diolah seperti yang pertama itu. Sudah tahu dirinya rugi, lagi mengulangi hal yang sama itu. Itu dalam pemikiran saya. Jadi tidak usah saya ulangi. Seperti berinovasi. iya, pekerjaan yang dulu itu. Dulu kan saya sudah rugi, saya tidak puas. Sekarang enggak lagi seperti itu. Nah, jadi dari sejak saya tanam sayur mayur, bisa saya membutuhkan kebutuhan rumah tangga, Bisa mencukupi ya. bisa mencukupi. Di samping juga kan kita tidak bisa membuat sepeda motor kan. Iya. Ya, kita beli sepeda motor dengan itu juga. Ya, berapa kakaknya si Ira juga saya belikan sepeda motor, dia juga sepeda motor dengan kebutuhan lain. Ndak saya lupa percadangan apabila saya dalam keadaan Simpanan. Ya, sakit, Malam. apa kebutuhan yang tidak terduga, jadi kita harus tabung sedikit gitu. Bagaimana kan ini kan pasti ada perubahan-perubahan iklim gitu, Iklim. Pak. Apa dampaknya? Apakah ada yang gimana? Bagi tanaman Bapak misalnya nggak ada air, irigasinya nggak lancar. Ada perubahan. Gimana perairan? Kalau masalah perubahan iklim Ya. itu adalah tergantung dari kegesitan petani. Tergantung dari kegesitan petani. Kalau petaninya gesit, biar ada perubahan cuaca iklim, tidak masalah. Tapi kalau biasa sudah menanam padi, tidak tahu yang nama perubahan iklim itu. Padahal itu adalah mengganggu bagi tanaman, merusak tanaman. Kalau bawang merah sekarang, saya sudah bilahari itu pada tahun 2000, awal tahun 2013. Waktu itu saya korbankan di sini, saya tanam bawang merah dengan yang di sana itu. Entah berapa habis uang. Kalau bibitnya saja waktu itu dengan harga 20.000 1 kilo, berapa? Yang 500 kilo itu kan sudah 10-an juta. Belum masalah pengolahan tanah, pupuknya. Nah, banyak sudah. Kemudian ada perubahan iklim, cuaca waktu itu kita tidak bisa menghindar, amblas sudah. Itu kalau kita lalui. Tapi waktu itu saya sangat sibuk dengan suatu pekerjaan itu, makanya saya tidak bisa mengembalikan modalnya. Nah, kalau perubahan irigasi air itu adalah menurut kemampuan masing-masing daripada petani. Kalau sekarang sedang air irigasi bagus lancarnya, sewaktu-waktu macet nggak ada air, kan bisa diganti, kita buat sumur bor. Ada penyimpanan. Nah, untuk sendiri. Tapi tidak semua petani bisa seperti itu. Nah, jadi ya, kalau masalah air tergantung si petaninya. Dari perubahan itu, Pak, maksudnya kan perubahan itu kan tiba-tiba ada yang ekstrem kan, Pak? Ya. Apakah ada perubahan pola tanam Bapak untuk menanggulangi dari dampak iklim itu? Enggak ada perubahan pola tanam. Jadi tetap ya. Tetap berjalan. Cuma itu kita rencanakan bulan apa gitu. Kalau biasanya bulan
11 itu kan musim tanam MH1 di sini musim hujan periode pertama. Kemudian habis ini kan sekarang untuk MK1. Dari mana asalnya dikasih ini Pak? Dari Rebanaji. Lindungan nanti. Heeh, Tapi sama kayak yang di BBU tuh. sama. Sama. Aduh. Kompleks ini. Sebelah sininya apa? Sungai itu semua irigasinya dari Rebanaji. Kalau yang sebelah sana seperti Kebayan itu irigasinya dari Pungka. Berarti Pungka terus Kebayan itu. Yang lewat pasar tuh itu dari Pungka. Irigasinya. Iya. Masih tanya nggak? Biar Pak, jika ya Pak, makasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Saya pamit dulu Pak. Iya, ya. Makasih Pak ya. Ya. Bilang nih. Sudah?